Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bi'ukilah madokot illa wa farajallah. Barusan saya silaturahmi dengan semua yang ada, khususnya di keluarga besar Kohot yang kemarin viral dan rame. Nah, saya ingin bertanya karena biasanya yang tahu persis tentang desa tersebut biasanya bertanyalah kepada Babinsa. Babinsa itu ada dari TNI, ada dari Polri. Nah, yang saya tanyakan Pak Supomo, pasti Pak Supomo tahu deh, Pak Sumono pasti tahu tentang apa yang dilakukan oleh warga desa Kohot. Nah, saya tanyakan karena rame nih, benarkah nelayan yang ada di Kohot ini dipersulit oleh orang-orang maupun tim dari PSN, Proyek Strategis Nasional, atau dari PIK? Mohon untuk dijelaskan Bapak Babinsa, apakah berita ini benar? Nelayan ini sulit untuk bernelayan, sulit mencari ikan, bahkan dihalangi atau diancam atau diintimidasi. Monggo Pak Sumono. Baik, alhamdulillah. Semenjak saya ditugaskan di sini di Desa Kohot ini, sejak Desember 1 Desember 2021, beberapa bulan kemudian saya melihat desa ini potensi yang sangat bisa dikembangkan adalah potensi laut dengan mengembangkan dan memberdayakan nelayan. Sedangkan nelayan yang di Desa Kohot itu nelayan yang tradisional yang tidak sampai jauh melautnya, hanya sekitar 100 sampai 200 meter. Nah, dengan melihat potensi di desa ini yang begitu luar biasa, sampai saya akhirnya berkoordinasi dengan Bapak Lurah, Bapak Arvin, supaya ayo kita kembangkan nelayan di sini. Sampai saya datangkan nelayan dari Jawa, dari Brebes, dari Demak, dari Jepang untuk beraktivitas di sini. Mereka saya tugasi untuk mentransfer ilmunya, kemampuannya mengedukasi ke warga binaan saya di sini, di Desa Kohot ini, supaya bisa ikut menikmati hasil laut seperti yang nelayan-nelayan yang udah agak modern ini, yang udah maju dengan teknologinya, dengan kemampuannya ini, sehingga kesejahteraan itu saya harap bisa terwujud di Desa Kohot ini. Dan selama ini sejak saya di sini 2021 Desember itu sampai sekarang nggak ada masalah. Nggak ada masalah Pak ya, dengan PSN nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bahkan nelayan yang pendatang aja makin banyak sekarang di sini. Makin banyak, makin rame. Dan bangunan dermaga TPI ya, bangunan untuk pemberdayaan nelayan itu yang awalnya memang sudah dibangun dalam program OASE Pak, masalah kan. Nah, yang awalnya terbengkalai, nggak berfungsi, sekarang berfungsi dengan baik, dengan banyaknya nelayan. Karena memang tujuan saya memperbanyak nelayan di Desa Kohot ini. Nah, karena desa ini sangat penghasilannya gimana Pak? Penghasilan ikannya, pendapatan ikannya, kesejahteraannya gimana Pak? Jadi dari keseharian yang saya lihat, karena memang saya ada di situ 24 jam di dermaga itu, hasilnya luar biasa. Kadang bisa semalam aja Pak, yang berangkat malam tuh habis bisa tuh jam 7 jam 8, pulang pagi jam 4 atau jam 5 pagi. Itu kadang-kadang masih di atas 2 juta hasilnya. Itu satu orang, satu perahu. Nah, kalau yang berangkat pagi itu berangkat habis subuh nih Pak, jam 5 atau setengah 6 berangkat. Nanti pulang jam 1, jam 2 siang. Itu kadang-kadang masih di atas 500.000 per hari. Kan? Itu bersihnya udah kepotong biaya BBM segala macam. Satu nelayan. Masih satu nelayan. Di sini sangat luar biasa ketika yang harapan saya itu masyarakat Desa Kohot, ayo kita gali potensi laut ini. Dengan belajar sama nelayan yang kita udah datangkan itu. Ya, jadi nggak ada masalah di laut, nggak ada masalah di sungai di sana, nggak ada masalah. Bahkan saya siapkan dengan dermaga bambu lah sederhana. Saya beli bambu, ya, saya tetap di sini untuk sandaran perahu. Semakin banyak dan semakin hari semakin bertambah. Pak Sumono, nah ini kan ada isu katanya ada pelarangan, gitu loh. Nelayan nggak boleh masuk ke situ mencari ikan dan lain-lain. Gimana Pak Sumono? Apakah ada aparat-aparat yang melakukan itu Pak Sumono? Selama ini nggak ada. Nggak ada ya? Kalaupun ada kan mesti ada laporan dari nelayan yang biasa bina ini. Nelayan yang melakukan kegiatan di laut, kan, masuk ke jalur sungai sampai ke tempat yang memang kita siapkan di situ, nggak ada masalah. Berarti punjer itu artinya kuncinya di Pak Sumono ini ya. Kalau terjadi apa-apa nih, ada penekanan, ada halangan, pasti nyampe ke saya, pasti ngadunya ke saya, karena memang mereka datang ke sini, saya yang
menghimbau dan mengharapkan kedatangan mereka ke sini. Masya Tadi itu. Allah. Jadi apapun yang di sini terjadi di sini, saya tanggung jawab sama nelayan yang memang saya bina itu. Satu lagi Pak Sumono, maaf saya nyambung dari Ketum BKN Busrofing. Kan isu yang dihembuskan Said Didu kan katanya laut itu nanti akan dikuasai bisa untuk kemungkinan penyelundupan barang, warga asing segala macam lah. Pak Sumono sebagai aparatur negara yang menjaga kedaulatan NKRI, apakah seperti itu gitu, isu itu yang dihembuskan Said Didu? Kalau menanggapi itu, selama ini nggak ada masalah seperti itu. Masalah, ya? Nggak ada masalah seperti itu. Mungkin adalah asumsi semua orang mungkin bisa berasumsi lah kan, untuk mengembangkan opini segala macam. Tapi yang terjadi, saya real, saya bahkan siang malam ada di sini, kadang-kadang juga kadang ke tepi laut juga kan, ke pantai, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Selama saya di sini kurang lebih hampir 2,5 tahun lah. Iya. 2,5 tahun ini nggak ada masalah apapun. Jadi artinya kalau bisa dijawab ya nggak ada masalah kan. Nggak ada Oke. apa-apa. Luar biasa. Jadi jargon TNI bersama rakyat itu betul-betul diwujudkan. Baik waktu zamannya Pak Kasat Dudung Abdurrahman atau Pak Kasat Maruli, bahwa TNI yang di ujung tombak sebagai Babinsa betul-betul dipraktekkan. Itu semua adalah untuk menjaga kita semua, menjaga keluarga besar Kogot, kan gitu kan? Kohot gitu. Pak Sumono matur nuwun sanget atas pencerahannya, Pak. Mudah-mudahan informasi ini bisa didengarkan dan dilihat oleh masyarakat seluruh Indonesia bahwa TNI bersama rakyat. Ya, terima kasih. Afwan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, Bapak dengan siapa namanya, maaf? Nurul Abidin. Nurul Abidin. Pak Nurul, sudah berapa lama Pak melaut di Desa Kohot ini? Sekitar 1 tahun. 1 tahun. Nah, selama 1 tahun ini setelah adanya pembangunan PSN PIK 2, Iya. apakah Bapak menemui kendala seperti tidak boleh melaut di sekitar situ atau dibatasi atau dilarang? Ya aman-aman aja sih. Berarti Nggak tidak ada pelarangan atau Ya apapun nggak itu. ada. Nah, apakah Bapak selama melaut di sini juga diintimidasi, ditekan oleh pihak PT? Enggak juga. Nggak ada. Berarti memang pemberitaan bahwa pelaut di sini itu ditekan, dibatasi itu enggak benar ya, Pak? Nggak ada batasan sih, nggak ada. Apakah Bapak pernah dengar juga dari nelayan-nelayan teman Bapak gitu yang ada di sisi mana pernah nggak? Wah iya aku di sana pun dilarang gitu. Ada pernah gitu nggak? Dengar? Ya kalau masalah dilarang itu nggak paham. Kita jarang ke laut saya. Lautnya masih di atas. Tapi maksudnya selama Bapak Melaut. kemarin melaut Nelayan. tidak ada ya, Pak? Iya, nggak ada. Oke, Pak. Penghasilan laut di Desa Kohot sendiri bagaimana, Pak, sekarang? Ini hasilnya kurang bagus. Ada Lagi- yang dapat 300. Ada Karena yang musim 500. atau gimana? Apanya? Karena Karena ada musim apa? atau apa? Tahu ini musim apa? Baru ini kok. Udah sekitar berapa ya? Hampir setengah bulanan sih. Oh, baru setengah bulan ini. Ya. Berarti memang karena mungkin sudah Cuaca semakin apa banyak. gimana nggak paham sih. Ya. Namanya tahun kan berganti. Oke, Pak. Ini sedikit memperjelas saja bahwa pelaut di sini atau nelayan di sini memang tidak pernah ada gangguan dari PT sendiri ya, Pak? nggak ada istilah orang PT ya, nggak ada yang ngomong larang, ya nggak ada. Masalah kalau larangan di laut sih nggak paham. Sayanya belum ke laut ini. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Ya Izin, Bapak di sini nelayan udah berapa lama? Baru sebulan lebih. Sebulan. Nah, selama sebulan nelayan di sini di Desa Kohot nih ya, Iya. pernah dapat larangan nggak sih dari PT atau dari pembangunan yang sedang berlangsung ini? Nggak ada. Nggak ada, Pak, Nggak ada. sama sekali. Atau mungkin Bapak ditekan atau diintimidasi gitu? Enggak. Enggak, pernah. Pak. Berarti bebas-bebas saya, Pak, Iya. Bapak di sini Biasa. nelayan. Iya. Penghasilannya apa sih, Pak, kalau Hasilnya kadang-kadang ya ada udang, ada cumi. Tergantung musimnya, lagi ada ya ada, lagi kosong ya kosong, namanya di laut mah. Tapi dari Bapak sendiri sebagai nelayan, pembangunan ini tidak menghambat atau mengganggu kegiatan Bapak sebagai nelayan ya, Pak? Enggak. Enggak ya, Pak? Enggak. Selama ini sebulan lebih saya di sini nggak ada apa-apa. Biasa-biasa aja, lancar aja.
Makasih. Dengan Bapak siapa, Maaf? Pak Saifuddin, Asep Saifuddin. Asep Saifuddin. Makasih ya, Pak. Iya.